Itu yang sebelumnya 2.500.000 sekarang naik menjadi 14 juta. Itu tingkatan paling tinggi. Bagaimana Cuma ngebacot aja. So dari dulu ya, sejak era reformasi saya tidak pernah melihat mogok nasional. Coba di Eropa itu, di Prancis, mogok masinis kereta api, mogok pilot, mogok guru, mogok perawat. Karena mereka tahu hak-hak mereka. Kalau di sini cuma ngebacot-ngebacot, habis itu dikasih bansos, nasi bungkus, cicing wae semuanya diam. Gara-gara dikasih nasi sama pecel lele gitu, semua diam. Saya bukan provokator, tapi kalau negara demokratis, bukan hanya urusan ngebacot, dan kalian juga mahasiswa, kalau memang mau protes, serentak aja 3 bulan, 1 semester, semua dari Sabang sampai Merauke tidak masuk kuliah, tidak masuk kelas. Kita lihat, kampusnya tumbang nggak? Profesor, dosennya dipecat nggak? Di situ, kasih shock terapi dong. Kalau gue bakal begitu, untuk apa ada gerakan mahasiswa kalau cuma ngebacot? Terus turun jalan. Di Monas, dikasih nasi bungkus, diam semuanya. Balik lagi ke rumah masing-masing. Main TikTok habis itu. Main Mobile Legends. Habis itu, setelah 6 bulan, ngebacot lagi. Bosen gue dengerinnya. Jadi, daripada sekarang nyindir-nyindir pemerintah segala macam, kementerian makan-makan lah, memang sesuai budaya kalian ini juga kok. Di mana-mana kan makan. Saya juga heran ya, kalau ke gereja ya, habis kebaktian makan. Ke rumah orang makan. Urusan meeting ngantor, padahal cuma 1 jam makan, ada snack. Di Eropa tuh tidak ada budaya makan-makan. Jadi, Pak Gemo itu sama kroninya itu adalah orang cerdas karena bisa ngibulin. Orang cerdas itu kan bukan orang yang jujur, tapi orang yang bisa ngibulin orang yang bego gitu menurut gua. Karena mereka bisa kasih harapan palsu. Itulah namanya maling. Maling kan adalah orang jenius bisa menipu orang baik. Nah, kita ini mungkin terlalu baik, terlalu diam. Harusnya ya kita mengikuti cara mereka. Licik. Liciknya bukan dengan kejahatan, mogok. Coba bikin mogok. Mogok nasional semua siswa-siswi dari seluruh Nusantara. 3 bulan, 1 semester tidak masuk kampus. Berani nggak? Saya jamin presiden, menteri semua turun tangan karena akan jadi viral di seluruh dunia. Itulah perubahan. Masa gue harus ajarin sih? Itulah namanya demokrasi. Itu yang dilakukan Amerika, negara-negara barat, mogok. Kamu mau nuntut sesuatu ya mogok. Dan itu sah secara undang-undang. Asal kamu laporin dulu apa alasan kamu untuk mogok. Ya, udah gitu aja. Nggak usah banyak bacot. Ngebacot, ujung-ujungnya disumpel pakai nasi bungkus juga diam. Melihat mahasiswa demo, saya tidak sedih. Karena kalian selama ini hanya diam. Rasakanlah hasil diammu. Itu kata-kata saya. Sampai sekarang, saya itu kalau diundang mahasiswa bicara, saya nggak mau. Kalian ini hanya manfaat kita untuk kalian juga membuka diri untuk disogok. Nah, rakyat juga begitu. Jadi rakyat kalau mengeluh bahwa harga naik, jawaban saya, selamat menikmati hasil sogokan yang kau terima. Udah di titik itu saya, Pak. Di titik bahwa ya memang rakyat ini problemnya dia disogok. Disogok dari hasil perampokan negara. Siklus yang terjadi adalah mengangkat pejabat, ada oligarki merampok negara, dibagi ke pejabat, pejabat ini menyogok rakyat Untuk terpilih, itu siklus itu terjadi. Artinya merampok lagi. Nah, rakyat jangan mengeluh karena memang Anda tingkatannya adalah rakyat yang. Akhirnya dari beberapa komentar-komentar dari dari netizen dan dari pakar, banyak yang mengatakan wah ini seolah-olah ada apa begitu kan. Kita rasakan sendiri ya katanya begitu ya kepada mahasiswa ya yang sekarang begitu banyak mahasiswa demo masalah soal UKT. Bahkan kata bule ini mengatakan bahwa
Wah, ngebacot doang dari dulu begitu kan. Suruh siapa mendukung Jokowi dari sejak 2014 2019. Tapi sekarang kita rasakan, silahkan katanya begitu kan ya. Akhirnya kami warganet dulu berbusa-busa telah memperingatkan kalian, kini tak perlu memberi pernyataan apa-apa lagi karena telah mewakili oleh pernyataan Pak Said Didu dan si Bulnik atau si bule nekat. Sudah tahu sekarang bagaimana yang dilakukan mereka begitu kan. Maka secara tidak langsung ya, kasihan banget mahasiswa hari ini. Demo UKT-nya mahal ya. Terus kemudian fasilitasnya itu aja. Maka jalan satu-satunya ini harus mogok begitu kan. Mahasiswa ya bisa saja mogok ya, jangan masuk ya. Kalau sudah masuk tiga bulan, siapa yang mau datang ke kampus? Dosen pun ya datang ke kampus kalau ada mahasiswanya. Kalau tidak ada mahasiswanya silakan begitu kan. Maka kalau ini mogok seluruh Indonesia ya, tidak masuk kelas, tidak masuk kampus, tutup misalnya, ya yang rugi siapa? Negara dong begitu kan ya. Maka apalagi ada pernyataan dari dari pihak Kemendikbud di situ begitu kan. Bahwa seolah-olah ini tidak wajib. Ini ada apa begitu? Sangat-sangat disayangkan begitu kan ya di era hari ini. Kita lihat saja ini. Kata Mas Bule, Indonesia yang belum pernah lihat ada mogok. Kalau di Eropa sering ada mogok massal ya, pilot mogok ya, masinis kereta api mogok. Hei Bule, justru ini negara kami mogok lebih parah katanya ya. Ini komentar-komentar dari netizen begitu kan. Artinya memberikan tamparan keras sebenarnya. Maka jalan satu-satunya begitu kan bagi kami adalah ya pemerintah, ya negara harus hadir di situ begitu. Kalau negara hadir bukan tidak mungkin, ini kan bisa diatasi semua. Ini masyarakat jelata yang kena bansos nggak ngerti bahwa semua barang ketebuhan mereka dipajakin, melambung tinggi, jauh dari ya seupil bansos yang mereka dapatkan. Aku ya dengar sendiri orang yang dapat bansos ya muji-muji Jokowi setinggi langit, tapi nggak sadar bahwa yang mereka dapatkan hanya seupil dari pajak mereka sendiri. Mereka jelas begitu kan ya. Semuanya kan pajak kita begitu. Artinya saya berasumsi bahwa apa yang kemudian dilakukan untuk mereka ya masih jauh begitu kan. Maka jalan satu-satunya bagi kami adalah ya kita terpaksa begitu kan harus bayar. Kalau pendidikannya mahal, maka orang-orang miskin, orang-orang tidak punya uang itu bisa dianggap tidak bisa berpendidikan tinggi. Tapi bukan menjadi alasan orang yang kemudian tidak punya uang ya, orang miskin itu bukan alasan untuk tidak berpendidikan tinggi ya. Karena nampaknya kalau saya lihat ya sekarang ini wah UKT-nya begitu mahal begitu kan. Kalau masuk di kampus mereka tidak melihat orang miskin, orang kaya, yang penting bayar SPP. Itu aja sih sebenarnya. Maka secara tidak langsung ini banyak kritikan-kritikan dari netizen ya. Ya kalau di Eropa di situ kan ada mogok katanya begitu kan ya. Mereka tidak masuk betul. Ya kalau mereka tidak masuk ngapain? Ya dosen mau ke kampus ngapain di situ kalau tidak ada mahasiswanya? Kalau ada mahasiswa pasti kan ada dosennya begitu kan ya. Dalam artian pasti ada mengajarnya. Maka ini banyak sekali kritikan-kritikan dari si Bule ini begitu kan. Dan bahkan dari Said Didu ya. Mungkin itu yang kami sampaikan ya, tonton terus channel Hodari Podcast Rakyat ini karena ada berita-berita menarik dan viral setiap harinya. Salam para netizen, salam inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa di subscribe di YouTube Hodari Podcast Rakyat ini.